Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan Dr. Muhammad Arfan Muammar MBDI yang sangat kami hormati. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi serta merahmati antum. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya Farid Fahrudin sebagai mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Muhammadiyah Surabaya berkesempatan untuk mempresentasikan yang sudah menjadi amanah dan tugas kami dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini yang akan kita bahas adalah penelitian Research and Development (R&D) dalam pendidikan Islam. Research and Development atau R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Ada produk baru kemudian dikembangkan, atau ada produk yang sudah ada sebelumnya kemudian di research, di development, kemudian disempurnakan. Nah, produk yang dimaksud dalam konteks ini adalah tidak selalunya dalam bentuk hardware, tidak selalunya dalam bentuk perangkat keras, buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas, dan laboratorium. Tetapi bisa juga berupa perangkat lunak, software, seperti misalkan program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, laboratorium, ataupun model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain sebagainya. Menurut Bock and Gell, adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Jadi, menurut Bock and Gell, R&D adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Adapun menurut Sales and Ritchie, bahwasanya pengembangan adalah kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan lebih relevan. Apa sebenarnya tujuan dari diadakannya Research and Development ini, R&D ini? Ada dua setidaknya tujuan dari R&D ini. Yang pertama adalah menilai perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Jadi dikembangkan, diteliti, sehingga perubahan-perubahan selama kurun waktu tertentu bisa dinilai apakah naik grafiknya atau turun grafiknya dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dari R&D adalah menghasilkan suatu produk baru melalui proses pengembangan. Bisa mungkin setelah menilai perubahan-perubahan yang ada sehingga tercipta satu ide untuk menciptakan satu produk yang baru, atau produk lama dipecah kemudian timbullah atau muncullah satu gagasan yang baru. Dalam R&D, Research and Development, ada 4 tingkatan, ada 4 level penelitian dan pengembangan. Yang pertama, meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Meneliti saja, tapi dia nggak membuat, dia juga tidak menguji satu produk.
hanya sekedar meneliti saja. Kemudian yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Produk yang sudah ada diuji tanpa dia teliti. Kemudian yang ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Diteliti, ya dikembangkan. Yang keempat, tingkatan yang paling tinggi adalah meneliti dan menciptakan produk yang baru. Jadi ada 4 level. Level yang paling bawah hanya meneliti saja tanpa membuat dan menguji. Yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji. Tentunya menguji itu tingkatannya lebih sulit dari meneliti, karena untuk menguji itu harus punya bahan untuk menguji. Kemudian meneliti dan mengembangkan, ini tentunya lebih sulit lagi. Meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Lebih sulit lagi adalah meneliti dan menciptakan produk yang baru, karena harus murni berasal dari gagasan-gagasan yang baru, konstruksi-konstruksi yang baru, ide-ide yang baru, dan lain sebagainya. Mengapa penelitian dan pengembangan dilakukan? Alasan pokoknya adalah bahwa pendekatan penelitian tradisional dalam tanda kutip, misalnya penelitian survei, korelasi, eksperimen, fokus penelitian hanya mendeskripsikan pengetahuan, jarang memberikan deskripsi yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah rancangan dan desain dalam pembelajaran atau pendidikan. Jadi fokusnya hanya mendeskripsikan pengetahuan, jarang memberikan deskripsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya rancangan atau desain dalam pembelajaran dan pendidikan. Alasan lainnya adalah adanya semangat tinggi dan kompleksitas dalam kebijakan reformasi pendidikan. R&D dalam pendidikan Islam. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, R&D memberikan informasi kepada guru untuk menghadapi dinamika pendidikan. Jelas, karena ketika kita melakukan R&D, penelitian dan pengembangan, maka kita akan terus mendapatkan informasi. Pembelajaran PAI tidak hanya membahas doktrin agama secara klasikal. Pembelajaran PAI harus lebih inklusif, dinamis, dan berkembang. Untuk itu, R&D adalah instrumen yang penting. Dan karena R&D adalah instrumen yang penting, maka kita perlu tahu bagaimana langkah-langkah cara pelaksanaan dari R&D. Langkah-langkah Research and Development R&D. Menurut Brock and Gale, terdapat 10 langkah pelaksanaan strategi pengembangan. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi awal. Langkah pertama ini meliputi kajian pustaka, pengamatan, atau observasi kelas, dan persiapan laporan awal. Contohnya bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan kelas untuk melihat kondisi real lapangan, kajian pustaka, dan termasuk literatur pendukung terkait sangat diperlukan sebagai landasan melakukan pengembangan. Jadi informasi awal dikumpulkan kemudian diteliti. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah perencanaan atau planning. Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, kemudian desain atau langkah-langkah penelitiannya, kemudian kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Ini direncanakan kemampuannya seberapa, yang diperlukan apa, tujuannya nanti apa yang ingin dicapai, desain langkah-langkahnya seperti apa, apakah memungkinkan untuk diujikan dalam lingkup terbatas atau tidak. Nah, ini perencanaan, langkah yang kedua dari pelaksanaan R&D. Kemudian yang ketiga, pengembangan format produk awal. Nah, pengembangan format produk awal ini adalah pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Langkah
yang keempat adalah uji coba awal. Uji coba awal dilakukan pada skala kecil saja terlebih dahulu, mungkin 2-5 orang, 2-5 siswa mungkin, atau 2-5 sekolah, dan lain sebagainya. Langkah yang berikutnya, langkah yang kelima adalah uji coba lapangan sebagai pengujian. Pengujian produk di lapangan disarankan menggunakan sampel yang lebih banyak dari langkah yang sebelumnya, langkah yang keempat. Jika tadi mungkin dilakukan pada 2-5 siswa, maka untuk langkah yang kelima bisa dilakukan lebih dari itu, 10-15 siswa mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang keenam adalah revisi produk. Revisi produk selalu dilakukan setelah produk tersebut diterapkan atau diuji cobakan. Jadi enggak mungkin kita bisa melakukan satu revisi sebelum produk itu diterapkan atau diuji cobakan. Diuji cobakan dulu, baru kemudian kita revisi. Karena revisi itu tentunya dilakukan ketika kita mendapati ada hal yang kurang, ada hal yang negatif. Hal ini dilakukan terutama apabila ada kendala-kendala baru yang belum terpikirkan pada saat perencanaan. Kemudian berikutnya langkah yang ketujuh adalah uji lapangan. Pada uji lapangan kali ini, implementasi model dapat dilakukan dalam wilayah yang luas dalam kondisi yang senyatanya. Pada tahap ini, pengumpulan data dilaksanakan dengan berbagai instrumen seperti lembar observasi, interview, dan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dilaporkan secara keseluruhan. Langkah yang ke-8 adalah revisi produk akhir. Sebelum produk dipublikasikan ke sasaran pengguna yang lebih luas, maka perlu dilakukan revisi terakhir untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik hasilnya pada saat implementasi produk. Jadi setelah diimplementasi, kemudian direvisi akhir sebelum nanti dipublikasikan kepada para sasaran pengguna. Kemudian ke-9 dan yang ke-10, langkah terakhir adalah diseminasi dan implementasi, yaitu menyampaikan hasil pengembangan atau proses produk kepada para pengguna dan profesional. Bisa melalui forum pertemuan, atau menulis dalam jurnal, atau bisa juga dalam bentuk buku, atau bisa juga ditulis dalam bentuk handbook. Nah, itu 10 proses pelaksanaan dari research and development menurut Bob and Gall. Nah, merujuk pada langkah-langkah tersebut, dapat kita ringkas langkah-langkah pelaksanaan R&D menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama adalah analisis. Analisis ini adalah tahap mencari informasi mengenai perilaku dan karakteristik awal yang dimiliki siswa. Nah, kita cari informasinya, bagaimana perilakunya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, karakteristik dan kebutuhan siswa merupakan fokus utama yang perlu mendapat perhatian. Jadi di data apa saja yang menjadi karakter, kemudian perilaku dari siswa. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Nah, perencanaannya adalah tahap perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis. Analisisnya tadi, kemudian dirumuskanlah tujuan pembelajarannya. Kemudian dipilihlah topik mata pelajarannya. Kemudian dipilihlah media dan sumbernya dari mana. Kemudian dipilihlah strategi pembelajarannya bagaimana. Perencanaan, langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Melakukan pengembangan bahan ajar PAI. Tahap pengembangan ini merupakan inti dari tahap-tahap lainnya. Jadi dikembangkan, tidak kaku. Kemudian ketika sudah berjalan, barulah diadakan evaluasi. Evaluasi ini adalah tahap pengumpulan informasi mengenai kinerja bahan ajar yang telah dikembangkan sebagai masukan penyempurnaannya. Yang sudah dikembangkan tadi,
apakah ada minus-minusnya, ada kurangnya atau tidak, baru kemudian dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi, maka langkah yang terakhir, yang kelima adalah revisi. Tahap perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar berdasarkan masukan yang diperoleh pada tahap evaluasi. Masukan pada tahap evaluasi diakomodasi sedemikian rupa untuk kemudian diintegrasikan dalam proses perbaikan bahan ajar. Ini kalau kita ringkas langkah-langkah pelaksanaan research and development. Demikian yang bisa saya sampaikan, bisa saya kupas, saya bahas sedikit, tidak banyak, semoga bermanfaat dan mewakili pembahasan dari research and development. Semoga bermanfaat, jazakumullah khairan, terutama kepada Pak dosen Dr. Muhammad Arfan Muammar MBDI dan juga teman-teman satu angkatan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.